بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini dan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku sekalian tonton terus video berikut. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Yang akan saya sampaikan adalah materi kelas 12 tentang pernikahan dalam Islam bagian yang kedua. Perhatikan gambar 1, gambar 2. Itu memiliki makna dan maksud dari gambar itu. Silakan kalian tulis dan ekspresikan pemikiran kalian dalam buku tulis kalian masing-masing. Jangan sampai ada yang terlewatkan, karena ini masuk dalam salah satu tugas portofolio pada pembelajaran kali ini. Adapun peta konsep pada materi ini adalah: 1. Siswa harus mampu menjelaskan tentang mahram. Kemudian yang kedua, siswa harus mampu menjelaskan tentang wali nikah. Kemudian siswa juga harus mampu menjelaskan kewajiban hak suami dan istri. Kemudian siswa juga harus mampu menjelaskan hikmah pernikahan dalam Islam. Adapun materi pada pembahasan kali ini adalah tentang mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu: 1. Karena keturunan. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan adalah sebagai berikut: 1. Ibu kandung dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Kemudian saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang kedua, karena hubungan sesusuan. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah: 1. Ibu yang menyusui. Kemudian yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Kemudian yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan adalah sebagai berikut: 1. Ibu dari istri atau mertua. 2. Anak tiri, anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya. Yang ketiga, ibu tiri, istri dari ayah, baik yang sudah bercerai atau yang belum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa ayat 22. Kemudian yang keempat adalah menantu, istri dari anak laki-laki, baik yang sudah dicerai maupun yang belum. Kemudian yang keempat, karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, seperti haram melakukan poligami atau memperistri sekaligus terhadap dua orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemenakannya, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Materi yang selanjutnya adalah wali nikah. Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut: 1. Ayah kandung. 2. Kakek atau ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara laki-laki seayah. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 7. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Yang 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedua adalah wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Seperti di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim itu dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Kemudian wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi atau syarat sebagai berikut: 1. Wali nasabnya benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat juga tidak memenuhi syarat sebagai wali. Yang ketiga, wali akrob juga berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab. Kemudian yang keempat, wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Yang kelima, wali nasab juga karena menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat itu masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kedelapan, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan atau wali hakim itu bertindak sebagai wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Darul Qutni. Yang selanjutnya adalah kewajiban hak
suami dan istri. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban seorang suami adalah sebagai berikut. 1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Yang kedua, menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Adapun kewajiban seorang istri adalah 1. Patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam itu tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu rumah tangga. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Adapun hak sebagai suami adalah 1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Kemudian hak seorang istri adalah sebagai berikut. Mendapat mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kemudian yang kedua, pernikahan juga merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat,
pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Selanjutnya, tugas kalian adalah sebagai berikut. 1. Kerjakan soal nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan mahram dan jelaskan satu persatu. Yang kedua, kalian harus menjelaskan wali nikah adalah salah satu rukun nikah, kemudian sebutkan dan jelaskan satu persatu. Yang ketiga, sebutkan kewajiban istri dalam kaitannya sebagai ibu rumah tangga. Yang keempat, sebutkan hikmah pernikahan dalam Islam. Selamat mengerjakan, semoga diberikan kemudahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian dan para pemirsa Syarif Rosa Channel, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Dan tentunya juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 ini cepat sirna dari alam Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.